Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari kali ini misalkan bahas tentang soal review. Ya, pembahasan soal review persiapan penilaian akhir tahun IPA Fisika ya untuk kelas 7. Nah, bersama kita belajar lagi gitu ya. Nah, kisi-kisi yang pertama ya, menyebutkan perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda. Ya, perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda adalah ya, dari energi gerak menjadi energi listrik. Ya, contoh lain yang menggunakan perubahan energi ini adalah pembangkit listrik seperti PLTA. Ya, air bisa menggerakkan turbin sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Gitu ya. Yang kedua, menggunakan persamaan hukum kekekalan energi. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Sebuah mangga bermasa 1,2 kg jatuh dari pohon dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi kinetik mangga tersebut pada ketinggian 2 meter? Ya. Kalau kayak gini, kalian masih ingat ini menggunakan hukum kekekalan energi? Ya. Di sini tingginya 5 meter. Ya. Dari sini dari alasnya ini dari tanah. Tingginya sini 5 meter. Kemudian yang ditanya adalah berapa energi kinetik pada saat benda mencapai ketinggian 2 meter. Ya. Nah, yang harus kalian ingat bahwa energi potensial di sini ya ini maksimal. Dia punya nilai, kenapa? Karena dia mempunyai ketinggian 5 meter gitu ya. Nah, energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya 0. Ya. Sehingga di sini energi mekaniknya ini sama dengan energi kinetik. Kenapa? Masih ingat rumus energi mekanik? Oke, bisa tulis di sini ya. Jadi energi potensial itu rumusnya apa? M kali G kali H. Energi kinetik itu rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Nah, energi mekanik itu sama dengan EP ditambah EK. Ya, EP tambah EK. Ya. Deh. Nah, sekarang kalau di sini berarti dia punya EP, dia juga punya EK. Gitu. Ya, kalau posisi paling bawah dia memiliki EK aja. Karena EP-nya 0. Kenapa EP-nya 0? Karena dia tidak punya ketinggian, H-nya 0. Gitu ya. H-nya ini 0, berarti EP-nya juga akan 0. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau di dasar sini energi mekaniknya adalah sama dengan energi kinetik ya. Oh, maaf, ini energi potensial, maaf. Ini energi kinetiknya. Ya, kalau ini energi mekaniknya. Ya, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, yang harus kalian tahu, energi mekanik di mana posisinya? Mau posisi 1 sini di atas, mau posisi 2 di antara atas dengan paling bawah, atau energi mekanik paling bawah, ini nilainya selalu sama. Ya, ini selalu sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang ditanya adalah energi kinetik sini. Yang ditanya ini, energi kinetik pada saat 2 meter. Ya, kita harus tahu tentunya EP pada posisi ini berapa, EM-nya berapa. Ya, kita pertama cari energi mekanik. Ya, tadi katakan energi mekanik 2 itu sama dengan 1 sama dengan 3. Ya, kita cari dulu. Ya, berarti yang cara pertama ya, kita tentukan dulu energi mekanik kedua itu berapa. Ini kan sama dengan energi mekanik 1. Energi mekanik 1 sama dengan energi potensialnya. Gitu.
Ya, udah berarti energi mekanik 2 itu sama dengan energi potensial M kali G kali H1. Ketinggian satunya 5 meter. Udah, berarti kita bisa hitung masanya itu 1,2 dikali 10 dikali 5. Ya, berarti energi mekanik 2 berapa nih? 12 kali 5 ya 60 joule. Ya, energi mekaniknya. Nah, baru kita masuk cari energi potensialnya. Ya, kita cari energi potensial yang di posisi 2. Ya, M kali G kali H2. Ya. Masanya 1,2, G-nya 10, H-nya 2. Berarti di sini 12 kali 2 ya 24 joule. Gitu ya. Nah, baru deh kita yang ketiga, baru kita masukkan kalau energi mekanik di 2 itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetiknya. Ya. Ininya kita sudah dapat tadi 60. Energi potensial kita sudah dapat 24. Berarti energi kinetiknya adalah ya tinggal kita kurangi 60 dikurang 24 sama dengan energi kinetik. Ya, berapa nih? Ya, 36 joule ya, sama dengan energi kinetiknya. Gitu. Ya, jadi tahapan ini harus kalian pahami ya, terutama gambar ini. Ya, gambarnya. Kisi-kisi berikutnya adalah menyebutkan perbedaan penyebab terjadinya gempa bumi tektonik dan vulkanik. Ya. Jadi gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh patahan atau pergeseran permukaan bumi. Ya. Kalau gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan dari aktivitas magma di dalam gunung berapi. Ya. Nah, yang keempat, menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer dan fungsinya. Nah, kalian lihat lapisan paling dalam adalah yang dalam artinya yang dekat dengan permukaan bumi ya, itu adalah troposfer. Ya. Troposfer tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Ya, hujan, panas, gerimis dan seterusnya. Ya, dia terada di troposfer. Ya, di atas troposfer terdapat lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer ini adalah tempat terbangnya pesawat. Ya, tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar ultraviolet. Ya, di stratosfer ini. Gitu, ya. Di atas stratosfer ada mesosfer. Ya, mesosfer ini berfungsi mengikis atau membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Jadi mesosfer ini ya, jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, selanjutnya adalah termosfer. Ya. Nah, termosfer ini memiliki lapisan yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Ya. Terus di atas termosfer ada eksosfer, lapisan paling luar. Ya, dia memiliki kandungan gas rendah dan gaya gravitasi yang paling lemah karena dia paling jauh ya dari bumi, jadi dia memiliki gaya gravitasi paling lemah. Jadi ketinggiannya sekitar kurang lebih 500 km. Seperti ini lapisannya. Ya, jadi dihafalkan ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer. Selanjutnya menyebutkan lapisan batuan. Kalian lihat ya. Kalau lapisan batuan paling yang satu nih adanya di atas, ini baru lapisan batuan bagian luar. Ya, untuk 2 ini, 2 dan 4 ini sama bagian korok. Ya, bagian cabangnya. Ya, kemudian kalau yang 3 ini bagian dalam. Menyebutkan nama planet dan ciri-cirinya.
ya mungkin kalian sudah pernah diskusi ya, bisa kalian lihat kalau Merkurius itu ya maka planet sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari ya, diameternya, suhunya dan seterusnya bisa kalian baca baik-baik ya. Rangkuman juga seperti pernah miskasi ya, mungkin sudah ada yang ngeprint ya, ini misalin ulang, bisa kalian pelajari satu-satu, kalian ingat-ingat ciri khas dari macam-macam planet. Ini untuk planet bumi, Mars dan Jupiter ya, kalian bisa pelajari juga ya, bisa dibaca baik-baik ya dan diingat baik-baik. Nah, kalau ini untuk Saturnus, Uranus dan Neptunus sama ya. Saturnus yang berwarna kuning memiliki cincin ya, kemudian kalian lihat ciri khasnya. Uranus juga dia memiliki cincin juga ya, cuman tidak terlalu ini. Kemudian Neptunus ya, planet berwarna biru dan seterusnya ya. Menyebutkan perbedaan heliosentris dan geosentris. Jadi teori heliosentris menyatakan bahwa matahari itu merupakan pusat alam semesta ya. Kalau geosentris ya, geo itu kan bumi, berarti bumi merupakan pusat dari alam semesta ya. Yang ke-8, menunjukkan perbedaan bagian bumi yang terkena matahari pada periode-periode tertentu. Ya, kalian bisa lihat ya di sini periode di tanggal 21 Maret sampai 21 Juni ya. Apa saja ya, iklim atau ya iklim yang terjadi apa saja ya, bisa kalian pelajari di buku kalian juga ada, di sini juga ada penjelasannya ya, bisa kalian pelajari baik-baik. 9 menyebutkan peristiwa yang disebabkan rotasi bumi. Nah, ini gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, pembiasan arah angin dan arus laut, perbedaan waktu antara tempat-tempat berbeda garis bujurnya, dan bentuk bumi bulat pepat ya. Membedakan pasang perbani dan pasang purnama. Kalau pasang purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus ya. Ini matahari, ini bulan, ini bumi, atau matahari, bumi, dan bulan itu. Yang penting dia yang pasti dia posisinya satu garis lurus gitu. Ini disebut dengan pasang purnama. Kalau pasang perbani ya terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut tegak lurus ya, entah itu bulannya ada di bagian sini atau di bagian sini, jadi bentuknya tegak lurus. Menghitung perbedaan waktu ya, apabila di GMT menunjukkan pukul 8, maka pukul berapakah di kota A yang berada 120 derajat bujur timur ya. Soal seperti ini ya, sudah ingatkan ada 3 tahap cara mengerjakannya ya. Yang pertama, kalian cari dulu selisih bujur ya, kalian selisih bujur. Kalian ingat kalau di GMT berarti posisinya di 0 derajat ya, berarti selisih bujurnya itu adalah 120 derajat dikurang 0 sama dengan 120 derajat di selisih bujurnya. Yang kedua, menghitung 120 derajat itu berapa lama gitu ya, menghitung waktunya berapa lama ya, karena 1 derajat itu membutuhkan waktu 4 menit ya, pergeseran 1 derajat itu membutuhkan 4 menit. Berarti kalau 120 derajat
kita butuh berapa menit, berarti kita kalikan dengan 4 menit ya. 120 kali 4 ya 480 menit. Ya kalau kita lihat 480 menit banyak banget angkanya gitu ya, kita jadikan jam, kita bagikan dengan 60 ya, 48 bagi 60 adalah 8 jam. Nah, baru kita bisa menentukan berarti di kota A ya, di kota A itu pukul berapa? Nah, di GMT pukul 8. Karena di sini dia bujur timur, berarti ditambah ya, ditambah 8 jam. Itu berarti jam berapa? Ya, jam 16.00 atau jam 4 sore. Gitu. Ya. Ya, selanjutnya kita akan menghitung ini ya. Sama ya, masih menghitung perbedaan waktu. Kita lihat apabila di GMT menunjukkan pukul 8, maka pukul berapakah di negara B yang terletak pada 19,5 derajat bujur barat. Ya, caranya sama seperti tadi. Jadi yang pertama ya, kita cari dulu selisih bujur. Ya, kita cari selisih bujur sama GMT itu tadi berapa? Ya di 0 derajat ya, berarti selisih bujurnya 19,5 dikurang 0 sama dengan 19,5. Yang kedua adalah kita menghitung lama waktunya ya. Jadi selama 19,5 itu berapa lama dia bergeser gitu ya. Jadi waktunya tadi 1 derajat bergeser dia selama 4 menit ya, membutuhkan waktu 4 menit. Jadi 19,5 derajat kita kali dengan 4 menit. Berapa nih? Ya, 78 menit. Ya. Nah, ini kita bisa jadiin jam dibagi 60. Berarti 1 jam 18 menit ya, 1 jam 18 menit. Nah, baru kita bisa tentukan ya. Jadi di negara B ya, di negara B pukul berapa? Kalau di GMT pukul 8 ya, berarti kita, nah karena dia bujur barat, dia lebih ke barat, berarti dikurang 1 jam 18 menit. Nah, gimana caranya agar lebih mudah menghitungnya? Yang 800 ini kita rubah bentuknya seperti ini. Nah, 60 menit itu kan 1 jam ya, jadi 8 gitu. Nah, ini 1, di sini 18. Kita kurangi 10 kurang 8 2 ya, 5 kurang 1 4, 7 kurang 1 6. Berarti di negara B itu pukul 6:42 menit gitu ya. Ya, demikian pembahasan soal review persiapan PAT untuk materi fisika. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.